Welcome back to Abeng Podcast. Anjay. Kita kembali lagi nih. Ini episode ke waduh lama. Banyak kita udah episode Kita terlalu banyak syuting, guys. Iya, jadi orang penting biasa dicari di KMM. Bingung. Anjay. Anjay, gimana nih kabarnya nih? Oh, belum perkenalan nih. Iya. Tadi yang bilang welcome back pertama kali siapa tuh? Iya, sebelumnya kenalin namaku Erwin dari R&D. Erwin. Oke, aku Eca dari Hublu. Dan aku Andi dari Umum. Andi dari Umum. Kali ini kita cuma bertiga doang, guys. Soalnya ya biasalah lagi liburan, anak-anak lagi me time sama Iya, keluarganya. soalnya bete juga nih bengkel habis ini ada kesibukan. Anjir, Apa? gua. Ditunggu. Ini nyambung ke episode podcast selanjutnya. Yang penting ada clue-nya nggak, Bang? Cluenya ini acara penting buat masyarakat. Cara penting buat masyarakat. Nah, itulah udah dikasih tahu clue-nya. Terus gimana kabarnya nih, Mas Andi? Liburan ini? Alhamdulillah baik ya. Baik. BTW nih, liburan ini kan kemarin kan banyak nabung ya. Baik nabung. Iya. Oh, nggak keluar duit sama sekali bulan kemarin. Iya, alhamdulillah pas liburan nih nggak ada keluar duit sama sekali. Ada apa nih kok giat nabung, Bang? Nah, pertama tuh diet nabung tuh lagi kepikiran nih kan zaman kuliah ya. Jangan kuliah. Zaman anak muda nih. Mau musim hujan juga abis ini ya? Iya, abis ini Iya, kan musim bener. hujan. Jadi kayaknya aku nih mau beli mobil Mau beli kayaknya, mobil. Ca. Aduh, buat keperluan apa nih? Keperluan bawa cewek. Iya, mungkin kan biar maksudnya kan lebih stealth gitu ya. Astaga. Lebih gampang buat ngapa-ngapain. Oh, ngapa-ngapain? Oh, Nggak, maksudnya tuh kalau makan. pergian. Oh, Iya. kalau hujan kan nggak panik, Iya. nggak usah beli jas hujan, nggak usah ngiyuk makan gitu. pun juga enak. Soalnya cewek juga seneng kan dibawa pakai mobil, Iya, jadi nggak kepanasan dianya. Nah tapi gini bingung aku tuh soalnya kan aku kan masih awam ya. Biasalah kan anak motor banget kan. Anak motor sih paling anak motor. Anak motor Iya. nih. Siap. Paling anak motor kan. Sekarang Tiba-tiba mau jadi mobil. si paling mobil. Paling Iya. mobil. Pindah ke mobil nih sekarang, main mobil Biar sekarang. berkembang lah. Tapi aku nih belum tahu kalau nyari mobil tuh harus apa sih yang dicari, apa yang dilihat dari mobil tuh apa sih? Ini sepengetahuanku ya Mas Andi ya. Oke. Balik ke kebutuhan sih aslinya. Kebutuhannya buat apa? Terus yang kedua tuh budget. Nah, kalau dari tampak mata itu kan yang paling kelihatan tuh itu bentuknya kan, stylenya. Kita suka yang kayak gimana. Tapi di balik style itu, fungsi dari bentuk itu ada buat safety-nya juga Kak. Oh ada Ada fungsinya lagi. Ada fungsi lagi. Selain buat style. Oh berarti nggak hanya buat style aja ya? Ada keperluan lain ya? Nah, itu namanya sasis. Oh. Apa tuh Mas Erwin kira-kira sasis itu Iya. apa sih? Nah, kalau sasis sendiri yaitu apa ya? Rangka yang berfungsi sebagai penopang berat kendaraan. Nah, mesin serta penumpang biasanya sasis terbuat dari kerangka baja yang memegang bodi dan engine dari sebuah kendaraan. Oh gitu. Oh gampangannya itu kayak kalau dari manusia itu jadi tulangnya ya. Iya, tulangnya benar, yang tulangnya. bentuk. Yang bentuk. Nah itu kan tadi kan Mas Eca kan sempat menyinggung tuh kalau sasis itu ada selain buat rangka kan buat yang lain juga. Itu buat apa sih kira-kira fungsinya? Selain buat style, buat bentuk mobil itu sendiri, fungsi di balik itu menjaga agar mobil itu tetap rigid. Nah, misalnya nih, kan kita nggak ada yang tahu kita kendaraan waktu berkendara itu bisa nabrak atau apa. Nah, fungsi dari sasis itu bisa menjaga si konstruksi mobilnya itu tetap rigid. Jadi misalnya kamu nabrak apa, bentuknya tetap sama. Akhirnya kamu yang di dalam itu masih nggak gencet lah istilahnya. Nah, itu fungsi di dalam sasis itu sendiri. Nah, sasis itu ada banyak juga Mas Andi. Nah apa aja tuh kalau boleh tahu? Nah, di yang umum nih sekarang nih masih ada 4 sih buat sasis. Sasis yang pertama itu ada leather frame, tubular frame, monocoque, backbone, sama cuma 4, udah 4 tadi ya aku nyebutin ya. Berarti leather frame, tubular frame, monocoque sama backbone ya? Ya, backbone sasis, benar. Nah, kalau fungsinya sendiri tuh kita deskripsinya leather frame yang pertama ya. Leather bahasa Indonesianya apa? Ayo. Leather itu kursi. Layangan bukan ya? Leather itu tangga. Nah,
bentuknya leather frame ini mirip kayak tangga. Jadi ada 2 pondasinya kanan kiri. Nah, BTW sepengetahuan kita leather frame kalau nggak salah itu merupakan sasis tertua ya dari semua desain-desain. Iya, soalnya emang konstruksinya sederhana. Oke. Konstruksinya sederhana. Terus kalau buat plus minusnya kan tadi kan saya nyari mobil. Kira-kira plus minus dari leather frame ini apa sih? leather frame sendiri plusnya itu dia bisa menopang beban yang besar. Oh, berarti kokoh gitu ya? Kokoh, iya bener banget, kokoh. Nah, kalau dari minusnya tuh gimana? Minusnya sendiri itu ya gara-gara ada 2 yang nopang itu jadi lebih berat sasisnya. Nah, mau nggak mau kabinnya juga lebih tinggi. Oh, jadi bobotnya lebih berat gitu ya? Iya, benar. Berarti anu dong, kalau berkendara nggak bisa kenceng-kenceng banget. Nggak ya? bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau pakai leather frame, wah. Tapi kalau zaman dahulu kan ini kayaknya emang sasis tertua ya. Jadi buat balapan dulu kayaknya masih bisa sih, soalnya nggak ada sasis lain. Berarti diakali di mesinnya lah ya. Ya, benar banget. Oke, itu satu leather frame. Oke. Selanjutnya tadi apa tadi? Selanjutnya? Oh, kita ngasih tahu. Oh, leather frame tuh gampangannya contohnya tuh kayak mobil truk. Mobil truk dong. Truk, sasisnya truk itu pakai leather frame. Oh iya ya. Soalnya ya balik ke keuntungannya tadi tuh bisa buat menopang beban yang Lebih berat. berat. Nah, Oke. Nggak tertarik sih aku kalau beli truk. Kayaknya kalau beli truk nggak ada yang mau deh. Emang ada bisa buat kuliah bisa buat nampung cewek banyak di bagasi. Iya, sinabung coba Belakang tapi ya, buat pakai jualan itu. katanya. Oke, lanjut deh. Kalau kira-kira selanjutnya apa tuh selain leather frame? Nah, selanjutnya itu ada tubular frame. Tubular frame tuh apa tuh Mas Erwin? Nah, untuk sasis ini kebanyakan tuh terbuat dari besi pipa dan memiliki kekuatan yang baik. Nah, kekuatan ini bergantung dari bagaimana pengelasannya. Oh, jadi yang aku pernah lihat itu tubular frame tuh banyak las-lasannya. Iya, kayak apa buat off-road gitu loh. Buat off-road. Iya. Iya, soalnya aku ingat waktu itu teman aku ada Toton. Dia tuh kan mobilnya pertama 86. Oke. 86-nya dia itu dibuat itu harian biasanya. Wah, Terus gara-gara dia kayaknya butuh mobil yang lebih bagus lagi buat apa? Oh, dia kan driftnya. keperluan balap ya. Dia kan membalap. Mobil sebelumnya tuh Seviro emang, tapi kurang. Akhirnya dia pakai si 86-nya itu. Nah, 86 sendiri sasisnya emang yang awalnya itu masih bukan tubular intinya. Oh, bukan Tubular. Hal pertama yang waktu dia lakukan itu waktu ngubah si 86-nya jadi mobil drift, dia itu ngasih sasis tubularnya. Oh. Soalnya apa? Tubular ini safety-nya paling tinggi. Oh. Dia rigidnya paling tinggi. Tapi emang gitu. Minusnya gara-gara banyak memakan ruang, akhirnya dia ruang kemudinya jadi rada sempit. Tapi kan ya masa kamu ngemudi Iya sih, berarti kan bawa ya masa. benar. Benar. Berarti kan lebih ya plus minusnya lah karena biar safety-nya masuk. Iya. Jadi otomatis berarti ruang kemudinya menjadi lebih sempit gitu. Iya, tapi plusnya ya safety-nya gede banget. Soalnya emang F1 juga tuh pakai tubular pastilah. F1 Pasti. Pasti. Nah, kalau boleh tahu mobil-mobil yang tubular tuh apa aja ya? Tadi tuh ada F1, terus mobil yang buat off-road itu sasisnya pakai Berarti lebih anu ya? monster truck tuh yang Monster truck guling-guling. itu berarti masuk tubular. Iya, dia pasti pakai ini biar Oh, berarti kalau yang aku tangkep ya sebagai orang awam ini berarti kira-kira tubular ini mengubah ya, maksudnya lebih diutamakan ya, lebih diutamakan buat ke mobil-mobil balap kayak gitu ya. Iya, Oke deh. Kayaknya kalau mobil balap menarik ya. Iya emang. Soalnya bagus. Mahal tapi. Oke. Apalagi tuh selain tubular? Lanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada monokok. Nah, monokok sendiri yaitu merupakan satu kesatuan struktur sasis dari bentuk kendaraan sehingga sasis ini memiliki bentuk yang beragam, menyesuaikan beragam yang menyesuaikan dengan bodi mobilnya. Ini sasis yang kayaknya paling banyak dijual
di mobil pada tahun ini deh. Oh, oke. Contohnya tuh kayak mobil Avanza, terus sedannya itu pakai kan monokok. Oh, jadi dia nih dari semua strukturnya dari depan, belakang, atas, bawah tuh jadi satu ya kalau? Jadi satu. Iya, jadi satu. Kalau dibanding sama yang tadi tubular, ya kita tadi udah bahas tubular emang paling bagus ya buat safety ya. Oke. Tapi monokok ini juga nggak kalah safety-nya juga, tapi emang masih di bawahnya tubular. Nah, dengan desain yang seperti ini, tubular ini nggak semahal yang tubular. Monokok ini nggak semahal yang tubular. Jadi emang bisa dipakai buat mobil harian lah biasanya. Paling gampang itu. Nah, minusnya Berarti gini ya, kalau misalnya kan jadi satu kesatuan nih. Kalau misalnya kita ya amit-amit lah, nanti aku nggak tahu kan kalau bawa cewek lagi fokus gitu kan, takutnya nabrak. Nah, takutnya nabrak. Iya, takutnya nabrak. Berarti kan susah ya berarti ya. Iya, jadi Susah buat Awalnya benerinnya. itu. untuk perbaikannya Karena lebih jadi susah. jadi satu. Jadi benerinnya itu nggak bisa kayak yang tubular. Jadi tubular kan las-lasan, jadi kayak Ya gampang lah. Nggak jadi kalau yang monokok ini udah penyok, misalnya di depan udah penyok, belakangnya juga pasti kena jadi satu soalnya. Jadi benerinnya juga bakal susah. Berarti itu masuk ke minusnya dia ya, karena perbaikannya itu yang susah itu. Bener banget. Tapi sekarang tukang udah jago-jago bengkel. Iya. Kalau misalnya ada yang rusak langsung ke LBMM. iya, benar sekali. Bener banget. LBMM juga Memperbaiki sasis sekarang. Iya. Barusan mulai hari ini. Hari ini banget. Hari ini banget. Mulai kita Semenjak record di podcast. Oke. Selanjutnya Tadi apa udah lagi tuh? 3 sasis kan ya? Udah, Ini kurang sasis satu tuh. terakhir. perang nih. sasis yang terakhir ya. Ya ini ada backbone sasis. Nah, sasis ini merupakan ya ini kayaknya hampir sama kayak leather sih aslinya. Tapi dia kalau leather kan tadi sanggarnya ada 2 kan. Kalau ini cuma 1 di tengah. Gitu. Jadi tetap ada sambungannya antara ban belakang sama ban depan, tapi cuma 1. Nah, tapi minusnya ini kalau misalnya ya amit-amit kita ditabrak dari samping gitu kan ya. Iya. Nah, ya kelihatan kan lah perbandingan antara leather yang kanan kirinya itu ada sasisnya sama backbone. Backbone kan cuma 1. Ya, itu Berarti dia sekedar menghubungkan bagian depan mobil sama bagian belakang ya? iya benar banget. Oke. Menarik sih kalau udah mendengar sasis ini. Lebih lebih tercerahkan. Tercerahkan banget. Akhirnya saya memutuskan di sini. Akhirnya jadi mau beli mobil apa nih, Bro? Jadi mau beli mobil apa nih Mas Andi? Kalau dari saya sendiri sih setelah dengar tadi tuh saya beli truk aja deh. Paling aman ya. Bisa Kokoh muat tadi. banyak, Bisa kokoh. muat banyak. Gitu. Bisa buat jualan sayur nih Mas Andi. Bener. Jadi saya malam ngantar cewek, paginya saya ngantar ke Sayuran. pasar. Iya, Oh, ngantar iya. sayuran ke pasar. Emang leather ini bisa dibilang sasis yang cukup lah, nggak kemahalan juga, safety-nya juga dapet gitu. Terus misalnya ada kerusakan, benerinnya juga nggak sesusah yang monokok, tapi monokok juga nggak kalah juga, soalnya safety-nya emang lebih besar dari monokok. Tapi emang kalau Minusnya dari kerusakannya itu. dari penjelasan tadi emang mobil-mobil sekarang banyak monokok ya tapi. Iya, benar banget. Soalnya emang safety-nya lebih besar yang monokok daripada yang leather. Oke, kalau gitu menarik sih. Nah, tadi tuh sudah membahas sasis nih. Setelah membahas sasis, kira-kira kita ada bahasan lagi nggak kira-kira ini Mas Eca? Tadi kan kita awal bahas gara-gara Mas Andi mau beli mobil kan ya. Emang paling gampang liatnya dari sasisnya, dari tampak depannya dulu, tampak sampingnya. Nah, kalau nih para pendengar Abeng Podcast nih punya masalah yang sama kayak Andi, bingung mau beli mobil kayak gimana, ya balik lagi ke kebutuhan sama budget. Iya. Kalian butuh buat apa? Benar-benar. Jangan kalian butuh bawa pasir truk belinya yang tubular, kan nggak nyambung gitu kan ya. Iya benar. Nanti kalian bener cepet nyampe pasar. Iya, tapi pasirnya ditinggal gitu. Pasirnya ditinggal. Pasirnya ditinggal. Cepet emang kalian nyampe tujuan. Pasirnya ditinggal. Nah, kayaknya udah cukup nih buat bahasan sasis kali ini. Oke. Oh iya guys, aku nggak bosan-bosan ngingetin nih buat follow IG LBMM ITS
Sama buat kalian yang pingin denger episode-episode selanjutnya dari Abeng Podcast, jangan lupa klik follow juga dan like podcast di Spotify LBMM, di Abeng Podcast by LBMM. Aku Eca dari Hublu. Dan aku Erwin dari R&D. Aku Andi dari Umum. Kami di sini izin pamit undur diri. Bye guys, jangan lupa episode selanjutnya. Bye.